hatinya. Gitu. Makanya tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Tadi dikatakan dia tuh memungkiri kekuatan ibadah itu. Jadi sebetulnya apa sih kekuatan ibadah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tadi ini, Bapak Ibu ya? Nah kalau orang itu dikatakan beribadah, Bapak Ibu, ibadah itu harusnya adalah sesuatu yang merubah orang, ya, mentransformasi orang gitu, membawa orang itu kepada sesuatu yang lebih baik. Harusnya seperti itu, gitu ya. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 misalnya ya, Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-21 dan ke-22. Kolose pasal 2 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan katakan seperti ini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kalau orang berkata bahwa orang itu sudah mengenal Kristus gitu ya, sudah menerima Tuhan di dalam kehidupannya, maka hidupnya itu harus menunjukkan perubahan. Kalau orang nggak berubah, Bapak Ibu, berarti dia nggak betul-betul mengenal Tuhan. Seperti yang tadi Rasul Paulus katakan, dia tuh beribadah cuman secara lahiriah, tapi sebetulnya pikirannya, hatinya nggak ada di situ gitu. Makanya hidupnya itu nggak mengalami perubahan apapun. Ya tetap aja melakukan kejahatan gitu ya, tetap aja nggak ada hal positif yang terjadi dalam kehidupannya, walaupun mungkin dia sudah bertahun-tahun datang beribadah, sudah bertahun-tahun dengar firman Tuhan disampaikan, tapi nggak ada satupun yang mengubah hidupnya. Ya, nah di bagian lain di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Bapak Ibu ya, dikatakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau orang datang kepada Tuhan itu, orang yang menerima Tuhan di dalam kehidupannya itu, kehidupannya itu akan diperbarui, katanya gitu ya. Nah, tapi tadi di dalam ayat yang tadi kita baca dikatakan bahwa orang-orang ini, ya kan, kelihatannya beribadah secara lahiriah, tapi hidupnya tuh nggak ada mengalami perubahan. Dia tetap dengan cara hidupnya yang lama, tetap melakukan kejahatan. Apa yang dituruti dalam kehidupannya itu tadi katanya adalah apa? Hawa nafsu pribadi. Jadi dia lebih tunduk kepada hawa nafsu pribadi.